Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah dan bunda dimanapun Anda berada. Selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung bagi ayah bunda di kegiatan webinar awam Sadewa IVF Center yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang andrologi ataupun dari sisi andrologi atau kesehatan reproduksi pria seperti itu. Kemudian pada kegiatan webinar kali ini, tentu saja kami akan sudah menghadirkan dokter yang sangat berkompeten di bidang kesehatan reproduksi pria. Kemudian sebelum mulai kegiatan ini, kayaknya nggak lengkap kalau kita belum kenalan dulu sama Dokter Azlan. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan diri ya, ayah dan bunda. Saya adalah Dokter Ina yang nantinya akan memandu kegiatan webinar awam pada sore hari ini sampai berakhirnya acara. Baik, tema kita kali ini adalah hubungan disfungsi seksual dan infertilitas pada pria yang nantinya akan disampaikan oleh Dokter Azlan Syah, dokter spesialis andrologi. Yang mana Dokter Azlan Syah ini adalah dokter spesialis andrologi yang baru bergabung bersama Sadewa IVF Center, ayah dan bunda. Dan beliau ini adalah dokter yang lahir dan besar di Surabaya ya dok? Iya. Dan juga lulus dari Surabaya juga, Universitas Erlangga. Baik itu pada saat pendidikan dokter umumnya maupun dokter spesialis androloginya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kita sapa saja ya, ayah dan bunda. Selamat sore, Dokter Azlan Syah. Sore Dokter Rina. Sehat, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semangat ya, dok, tentunya hari ini. Semangat dong. Karena ini perdana ya, dok? Perdana. Perdana. Dan kita juga perdana loh, ayah bunda, mengangkat isu disfungsi seksual dan infertilitas pada pria. Karena sebenarnya pada saat kita pelayanan itu banyak juga yang masih bingung dok tentang hal ini dan bertanya-tanya gitu terutama pada pasangan-pasangan yang memang belum pernah mengenal sama sekali tentang disfungsi seksual ini gitu. Jadi makanya kita angkat isu ini begitu. Baik, kami reminder sebelum mulai ayah dan bunda untuk tetap memperhatikan dengan seksama webinar hari ini karena ini sangat banyak manfaatnya. Insya Allah ini akan berbobot sekali untuk ayah dan bunda, terutama untuk ayah dan bunda yang saat ini sedang merencanakan atau menyiapkan kehamilan seperti itu. Dan nanti kami juga akan menyiapkan atau menyediakan waktu dan kesempatan untuk ayah dan bunda bertanya langsung gitu, boleh nanti melalui kolom Q&A yang sudah dibuka saat sudah disediakan panitia nanti, ataupun juga bertanya secara langsung dengan cara raise hand juga kami persilahkan seperti itu. Dan karena ini adalah program baru kita dok di Sadewa IVF Center, webinar awam ini, kami perkenalkan juga bahwa ke depannya nanti kita akan sering mengadakan webinar awam seperti ini dok dan ayah bunda. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pastikan stay connected sama medsos kita di Instagram biar nantinya ayah dan bunda tidak ketinggalan info-info webinar selanjutnya yang mungkin nanti kita akan mengangkat topik-topik yang sangat beragam tentunya seputar kehamilan ataupun persiapan kehamilan seperti itu. Baik ayah dan bunda, dan sebelum mulai sekali lagi kami ingin menyampaikan ayah dan bunda yang belum mengisi link survei mohon untuk dapat mengisi link survei yang sudah kami bagikan, karena nanti di akhir acara kami akan membagikan 5 benefit, dan itu banyak. Yang pertama ada free admin, kemudian ada free konsultasi di klinik wellness dengan saya, kemudian nanti juga ada hemat 5% analisa sperma, dan hemat 5% paket setiap pembelian paket fertility package gitu. Jadi ini sangat-sangat banyak benefitnya sehingga mohon untuk diisi link surveinya dan nanti juga kalau kedepannya kita akan mengadakan webinar lagi untuk ayah dan bunda yang sudah mengisi link survei ini
kemungkinan besar akan kami utamakan untuk diinfokan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, Dok, kita mulai aja penyampaian materi webinar pada sore hari ini. Mohon ayah dan bunda boleh disimak, boleh sambil ngemil-ngemil di rumah. Iya. Karena ini kita santai aja ya ayah dan bunda, walaupun ini judulnya webinar. Iya, Tapi kita seperti ya santai aja gitu ya. santai aja. Silahkan Dok, mungkin nanti setelah penyampaian materi baru kita masuk ke diskusi Q&A. Seperti Oke. itu. Silahkan Oke. Dokter Azlan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ina, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi webinar kali ini. Ini perdana ya Dok ya? Perdana. Iya. Jadi terima kasih untuk tim-tim IVF Sadewa juga yang mempersiapkan acaranya dengan baik. Kemudian terima kasih untuk peserta-peserta webinar untuk atensinya dan perhatiannya terkait masalah fertilitas atau masalah seksualnya juga. Jadi mungkin ada minatnya terkait masalah seksual ini udah oke banget. Terima kasih ya para peserta ya. Jadi di sini tema webinar kali ini itu hubungan disfungsi seksual dan infertilitas pada pria. Jadi kenapa sih kok saya ngangkatnya itu hubungan disfungsi seksual dan infertilitas? Padahal kan kalau namanya infertilitas ya atasinnya masalah laboratorium, kemudian masalah-masalah bayi tabung dan lain-lain gitu. Jadi kenapa kita mungkin ada suatu kondisi kita melupakan tuh concernnya. Lupanya itu masalah seksual dulu itu. Jadi proses fertilitas kan sebenarnya dimulai dari proses seksual terlebih dahulu sampai nanti jadi deh gitu. Jadi babynya gitu. Itu sering kali dilupakan. Oke. Jadi mungkin sambil santai aja karena ini juga webinarnya awam. Nanti perlahan-lahan aja saya jelaskannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini materinya hubungan disfungsi seksual dan infertilitas pada pria. Oke, jadi untuk tujuan webinar itu sendiri di sini memahami peran seksualitas dalam kesuburan pria. Kemudian ada Oke, jadi kemudian ada mengetahui jenis disfungsi seksual yang mempengaruhi peluang hamil. Jadi disfungsi seksual itu bukan berarti disfungsi ereksi, tapi ada macam-macam ya. Ada jumlahnya ada banyak di sini ya. Kemudian juga ada cut off-nya nih, kapan harus periksa ke dokter terkait masalah seksual dan infertilitas itu sendiri. Oke, kita kenalan dulu nih sama alat reproduksi pria di sini ya. Jadi gimana sih kok bisa muncul yang namanya sperma itu? Jadi pabrik sperma itu kerjanya awalnya stimulasi dari otak. Jadi otak ini produksi namanya hormon. Jadi dipulsasi itu otaknya berdenyut. Jadi terbentuk di situ gen RH yang memproduksi hormon LH dan FSH. Di mana FSH itu nantinya akan produksi sperma dan di mana LH itu akan produksi hormon testosteron. Kemudian ini kita bypass ya dengan susunan yang kompleks itu tadi akan berujung pada testis di mana testis ini akan produksi testosteron dan produksi sperma. Kemudian dilanjutkan dengan sistem transportasi pada ejakulasi di mana salurannya di situ ada namanya vas deferens, kemudian ductus ejaculatorius, kemudian uretra, ini jalurnya dan mekanisme ereksi dan ejakulasi sebagai sistem transportasinya. Jadi mungkin di sini kita bahasnya agak semi biologi dan semi kita bicaranya apa ya, ibaratnya agak tabu gitu ya. Tapi saya harapannya di sini saya menjelaskan supaya hal ini jadi nggak tabu lagi buat teman-teman sekalian. Oke, saya lanjut. Apa sih disfungsi seksual pria itu? Mungkin taunya cuman disfungsi ereksi gitu ya. Padahal banyak ternyata. Jadi di sini disfungsi seksual pria itu ada ereksi yang kurang kuat. Nah, ereksi yang kurang kuat itu untuk memulai hubungan seksual aja itu sulit gitu. Kemudian ada juga yang bisa berhubungan seksual namun tidak dapat mempertahankan ereksinya juga. Jadi ada ibaratnya 1-2 menit berhubungan kemudian nggak dapat mempertahankan sampai tuntas. Kemudian masalah selain ereksi ada juga masalah ejakulasi. Jadi ejakulasi di sini ada terlalu cepat ejakulasi, terlalu lama ejakulasi, dan tidak bisa ejakulasi sama sekali. Itu juga masalah seksual juga selain masalah ereksi. Jadi yang pertama ereksi, yang kedua ejakulasi. Kemudian yang ketiga, ada lagi nih ternyata masalah libido. Jadi seksual desire-nya tidak ada gitu. Libido atau dorongan seksualnya rendah, di mana harusnya libido muncul gitu kan. Nah ini untuk memulai hubungan seksual itu libido juga sangat penting. Oke, jadi ada 3 masalah ya, masalah ereksi, masalah ejakulasi, dan masalah libido. Itu yang umum
Oke, kita lanjut. Kemudian karena tadi kita bahas seksual, kita lanjut ke masalah infertilitas. Apa sih infertilitas itu? Jadi secara definisi, infertilitas itu ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan selama 1 tahun setelah berhubungan seksual rutin dan tanpa menggunakan kontrasepsi. Dikatakan rutin tuh bagaimana sih dok? Gitu. Jadi rutinnya itu sendiri 2 sampai 3 kali per minggu itu dikatakan rutin. Oke. Jadi secara epidemiologi 187 juta pasangan di seluruh dunia itu menderita infertilitas pada pria. Kemudian 1 dari 6 pasangan di usia reproduksi, 30% masalah infertilitas ini dapat disebabkan oleh kondisi pria, 20% disebabkan oleh kombinasi antara pria dan wanita. Jadi bisa dievaluasi di mana 50% penyebab infertilitas itu dari prianya. Ternyata secara konvensional kan 50% masalah dikatakan dari dulu ya, itu masalah pada wanita gitu. Apa dulu misalkan bahasa yang kurang awam atau bahasa kasarnya wanitanya mandul, ternyata ada dia. Ternyata 50-50 nih, pria juga. Oke, kita lanjut. Di sini bagaimana sih masalah disfungsi seksual itu mempengaruhi fertilitas? Tadi udah mengenal ya, masalah seksual ada 3. Jadi tidak terjadi ejakulasi di dalam saluran kewanitaan. Ejakulasi itu sendiri kan dimulai dari ereksi untuk penetrasi seperti itu. Jadi apabila ereksinya nggak bisa dipertahankan, di sini juga akan menyebabkan ejakulasinya tidak sampai gitu. Kemudian masalah lain ejakulasi retrograd itu kasus juga sering beberapa. Jadi ada masalah misalkan pasca operasi gitu, itu ada masalah ejakulasinya malah flowback, jadi dia mundur ke arah saluran kencing. Itu kasusnya lumayan sering tidak ditemukan. Jadi ini evaluasi menggunakan analisa sperma. Dan yang terakhir adalah anejakulasi. Anejakulasi di sini bisa karena terlalu lama ejakulasi sampai hubungan seksual itu tidak tuntas atau mungkin karena kelelahan seperti itu. Kemudian pengaruh lainnya yaitu didapat dari frekuensi hubungan seksual yang rendah, jadi kurang dari 2 sampai 3 minggu. Ada yang 1 kali seminggu, ada yang tidak sama sekali. Jadi optimalnya memang 2 sampai 3 kali per minggu. Kemudian yang terakhir kualitas sperma yang ikut menurun ditandai dengan menurunnya hasrat seksual. Kenapa tadi libido jadi penting? Jadi dorongan seksual itu penanda kalau hormon kita sudah mulai menurun. Kaitannya sama hormon testosteron. Di mana mungkin ini di kondisi normal harusnya dorongan seksual di usia produktif itu udah oke gitu kan. Jadi penandanya sperma itu turun, kaitannya sama hormon testosteron juga yang ikut turun. Oke. Kemudian ini kaitannya disfungsi ereksi dan infertilitas, di mana disfungsi ereksi menurunkan frekuensi berhubungan. Karena mungkin, waduh, kok rasanya berhubungan itu jadinya males ya? Karena kok nggak sampai ereksinya nggak maksimal gitu. Jadi mungkin dari pasangannya juga mengeluhkan, complaining. Dari prianya semakin dikomplain ternyata bukan semakin semangat untuk berobat, tapi semakin rendah diri. Akhirnya jadi, aduh udahlah ini makin nggak semangat saya, nggak semangat, istri komplain terus, makin nggak semangat saya gitu. Kemudian banyak juga nih pria dengan disfungsi ereksi punya gangguan hormon yaitu testosteron yang rendah. Jadi sebenarnya testosteron yang rendah itu penandanya kalau sudah awareness banget tuh libido dulu. Jadi turunnya drastis tuh gangguannya libido dulu. Yang kedua itu masalah ereksinya mulai terganggu gitu. Jadi kalau ereksi udah mulai terganggu, itu udah concern nih. Apakah ereksi saya terganggu karena stres yang berlebih atau kan masalah metabolik itu sendiri yang kaitannya sama hormon testosteron itu sendiri. Oke, kemudian penyebab utama DE itu tadi kaitannya sama masalah metabolik, yaitu diabetes, obesitas, terus konsumsi rokok, itu juga punya peran ya dalam merusak kualitas sperma. Oke. Lanjut nih masalah ejakulasi dini dan infertilitas atau yang terlalu cepat gitu ya. Nah, dia mengurangi peluang penetrasinya optimal. Sebelum masuk penetrasinya tuntas, itu sudah keluar terlebih dahulu. Jadi yang namanya sperma tidak bisa masuk ke dalam saluran reproduksi wanita gitu. Jadinya memang sulit untuk terjadi fertilisasi secara normal. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi psikis pasangan yang berujung pada penurunan frekuensi berhubungan sama disfungsi ereksi. Jadi karena aduh terlalu cepat nih keluar, jadi dorongan seksual juga semakin menurun seperti itu ya. Kemudian apabila sangat berat atau premature penetration, jadi ini berdampaknya cairan ejakulat dan sperma tidak mencapai lokasi. Jadi karena itu tadi balik terlalu cepat keluar,
belum masuk, belum optimal, jatuhnya keluarnya malah kemana-mana, gitu ya. Oke, kemudian lanjut, di sini juga ada ternyata selain ejakulasinya cepat, ada juga yang tertunda atau lama. Saya waktu sekolah dulu pernah dapat nih kayak gini. Bisa jadi karena gangguan saraf akibat diabetes ya, jadinya malah rangsangannya itu harusnya rangsangan kan sensitif ya. Area sensitif, kenapa namanya area sensitif itu nama lainnya? Karena di situ tempatnya paling sensitif gitu kan. Kalau sampai nggak sensitif akibat diabetes atau eh, persarafan yang menyempit juga, jatuhnya rangsangannya itu nggak sampai optimal gitu. Kemudian ada juga traumatic masturbation syndrome, di mana ini dulu waktu saya sekolah nih, saya kasusnya traumatic masturbation syndrome. Jadi pola masturbasi yang kemudian berdampak pada saat menikah sudah nggak ada lagi nih, ibaratnya dia cara mengeluarkan atau cara ejakulasinya itu dengan cara masturbasinya sendiri. Jadi udah nggak ada dorongan atau libido gitu yang dicapai dengan berhubungan seksual. Kemudian retrograde ejaculation, ini karena mungkin kelainan kongenital maupun yang lain-lain. Lalu yang terakhir ada sperma tidak keluar sama sekali. Jadi kalau sperma nggak keluar, peluang hamilnya juga nol tanpa bantuan medis, kayak gitu. Kemudian kaitannya libido rendah dan infertilitas di sini sama ya. Jadi menurunnya frekuensi berhubungan itu sendiri. Kemudian ini udah mulai aware nih teman-teman kalau libido atau frekuensi berhubungannya itu semakin turun. Jadi ini marker juga nilai hormon testosteron atau gasolin pada pria itu juga ikut rendah. Testosteron yang rendah juga mengakibatkan kualitas spermanya ikut menurun. Jadi testosteron itu ada dua fungsinya, teman-teman ya. Yang pertama fungsi seksual dulu. Jadi kalau fungsi seksualnya turun, wah ini tanda-tanda testosteron rendah. Testosteron fungsi satunya adalah untuk maturasi sperma. Jadi sperma itu dikembangbiakan sama testosteron ini sendiri melalui sel Sertoli seperti itu. Oke, jadi di sini kaitannya kondisi hormon dan fertilitas, di mana hormon FSH ini yang rutin ya diperiksakan oleh dokter andrologi di sini. FSH itu untuk mengatur produksi sperma, kemudian LH-nya itu merangsang produksi testosteron, dan testosteron sebagai bahan bakar pabrik sperma atau gangguan seksual yang sering muncul bersamaan dengan gangguan ini. Kemudian kortisol prolaktin ini juga berperan, di mana kortisol biasanya ikut meningkat saat stres. Prolaktin juga. Jadi stres itu pengaruh ke fungsi seksual ternyata. Hormon kortisol yang meningkat itu adalah feedback negatif atau kontra. Jadi lawan-lawanan sama testosteron. Dimana kalau kortisol meningkat, testosteron akan turun. Prolaktin meningkat, testosteron juga akan turun. Seperti itu. Oke, jadi di sini faktor gaya hidup yang mempengaruhi disfungsi seksual dan infertilitas. Ini satu paket. Jadi kalau ngebenerin satu, akan bener semua, lebih enak lagi. Oh, masalah seksualnya tuntas, masalah fertilitasnya juga ikut tuntas. Yang pertama habit dan behavior. Di sini ada kebiasaan, misalkan kebiasaan begadang, kebiasaan merokok, kebiasaan masturbasi juga pengaruh di situ ya. Kemudian untuk intake, jadi konsumsi makan-makanan apakah ultra processing food ataukah makan makanan yang healthy diet gitu kan. Kemudian kaitannya lagi sama mental health, apakah stres akhir-akhir ini gitu kan, stres sangat berpengaruh ya pada ROS ya. Kemudian yang terakhir adalah workout. Jadi apakah olahraga ini juga mempengaruhi? Jadi menurut WHO ternyata olahraga itu 150 menit per minggu itu yang optimal. Dimana kalau misalkan dicicil 30 menitan selama 5 kali gitu. Olahraga berlebih juga berdampak pada menurunnya kadar testosteron. Itu bisa ditandai dengan apa? Contoh, misalkan olahraganya berlebih, harusnya kita kalau malam hari dengan olahraga itu tidur makin gampang. Tapi kalau tidurnya makin sulit, itu tanda-tanda kalau kita overtraining. Gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan apakah dari empat faktor ini sudah cukup baik atau cukup optimal teman-teman lakukan. Oke, kemudian kapan sih harus konsultasi ke dokter gitu ya? Jadi ereksi sering gagal. Jadi patokannya masalah ereksi itu kurang lebih dari 3 bulan itu harus konsultasi. Biasanya kalau kurang dari 3 bulan itu bisa jadi ada masalah sama subjektif atau pandangan atau keluhan dari pasangan gitu. Itu boleh nggak apa-apa. Jadi berobat ke dokter itu bukan menunggu 3 bulan, tapi untuk concern sekedar couple terapi bisa oke, boleh banget.
Jadi masalah juga ejakulasi terlalu cepat, itu bisa kemudian tidak dapat mencapai ejakulasi saat berhubungan gitu ya. Kemudian tidak ada kehamilan selama 12 bulan. Kenapa sih harus 12 bulan gitu kan? Jadi sebenarnya yang namanya primary male infertility itu dinilai selama 12 bulan. Kemudian libido atau dorongan seksual yang sangat rendah atau keinginan untuk berhubungan seksual yang sangat rendah oleh ayah bunda itu juga bisa konsultasi ke saya gitu kan. Kemudian terkait perubahan atau nyeri pada testis yang terus-menerus ini berlangsung lama ya, kira-kira selama 3 sampai 7 hari itu berarti perlu konsultasi juga. Oke. Jadi nanti setelah konsultasi ke dokter tuh kira-kira pemeriksaan apa sih yang dilakukan nanti kita mulai terkait infertilitas itu sendiri. Kita periksa analisa spermanya terlebih dahulu. Kemudian apabila diperlukan nanti periksa juga hormon. Tadi hormon yang sudah saya jelaskan, di mana hormonnya itu berkaitan semua ya, mulai dari otak sampai ke testisnya, yaitu FSH, LH, testosteron, prolaktin, kortisol sebagai marker dari stres itu sendiri. Kemudian USG testis bila diperlukan, konsultasi ke dokter juga bisa terkait gaya hidup, konsultasi seksual, secara konseling, jadi couple terapi. Usahakan kalau masalahnya itu kaitannya sama seksual dan masalah kaitan sama fertilitas, konsultasinya berduaan, jadi supaya lebih jelas gitu ya. Oke, jadi ini kalimat motivasi dari saya. Ini bukan salah siapa-siapa. Jadi komunikasi pasangan sangat penting. Stop juga saling menyalahkan. Oh ini masalah siapa sih yang namanya couple? Itu masalahnya jadi masalah berdua, bukan masalah salah satu. Nah, kadang kalau dua-dua bermasalah jadi semakin saling support. Tapi kalau masalah salah satu, berarti yang satu yang sehat harus menyupport yang sedang kurang sehat. Dimana outputnya nanti goalnya kan hamil nih. Jadi harus saling dukung ya. Hindari googling berlebihan, ini makin nambah overthinkingnya lagi. Jadi baiknya sih dikonsultasikan aja. Couple terapi jauh lebih efektif. Masalah seksual, masalah infertilitas, bagusnya memang berduaan. Ya, oke. Jadi kembali di sini saya catut sebenarnya di atas itu ada rekreasi, prokreasi, intimasi sama institusi. Itu adalah tujuan kita untuk berhubungan seksual itu. Jadi hubungan seksual itu bukan cuma prokreasi atau menghasilkan keturunan. Kadang teman-teman lupa gitu kan. Banyak yang muncul ke saya ini kayak gini nih. Dokter, saya itu berhubungan nunggu masa subur gitu. Kalau nggak masa subur saya nggak berhubungan dok. Terus dari yang prianya, iya dok gitu. Jadi setelah validasi dari saya, oh ternyata berhubungan seksual itu kapan aja boleh memiliki peluang untuk menghasilkan keturunan. Hanya pada masa subur peluangnya meningkat 2 kali lipat gitu. Jadi bukan berarti yang namanya nanti nggak masa subur nggak berhubungan itu kurang tepat ya. Jadi baiknya memang sebelum masa subur atau sesudah masa subur juga nggak apa-apa. Karena kan dorongan seksual itu tadi bukan cuma prokreasi. Kalau prokreasi atau menghasilkan keturunan jatuhnya nanti kayak dikejar target teman-teman. Feeling yang harusnya tadinya sama pasangan itu untuk rekreasi, untuk happy-happy itu jadi hilang gitu kan. Atau keintiman dalam hubungan rumah tangga itu jadi hilang gara-gara kejar targetnya tadi untuk memiliki keturunan itu. Jadi ini komponen 3 ini usahakan tetap ada pada suatu pasangan. Prokreasinya dapat menghasilkan keturunan atau bisa jadi itu bonus, anggaplah itu bonus jadi bukan target. Rekreasi sama intimasinya itu didapat. Jadi hubungan seksual yang sehat itu peluang hamil juga meningkat karena tadi frekuensi berhubungan. Dan jangan malu untuk konsultasi. Jadi semakin cepat konsultasi, semakin cepat overthinkingnya teratasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman ayah dan bunda. Monggo apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Ya, Azlan. terima Materinya kasih. sangat bagus, sangat menarik dan sangat menjawab mitos dan fakta juga ya Dok. Banyak tadi disinggung-singgung yang sebenarnya itu sering ditanyakan gitu sama para netizen juga gitu ya. Terima kasih sekali dokter. Ini materinya sangat bermanfaat ya ayah dan bunda. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti ayah dan bunda bisa tanya jawabnya melalui kolom Q&A yang sudah dibuka ataupun bisa juga dengan raise hand, jadi bisa menyampaikan secara langsung. Tapi sebelumnya kami mohon untuk ayah bunda yang baru bergabung atau yang dari tadi sudah bergabung belum mengisi link survei, mohon untuk diisi karena nanti kami akan menghubungi nomor-nomor
yang sudah mengisi link survei tersebut di webinar awam kesempatan selanjutnya gitu. Jadi biar ayah dan bunda tidak kelewatan informasi penting selanjutnya nih gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Apakah sudah ada yang bertanya di kolom Q&A? Sudah ada. Baik, boleh ditampilkan. Oh, raise hand. Raise hand yang atas nama Dian Triha. Ya, silahkan Bunda. Bunda Dian bertanya di kesempatan pertama. Ya dok, terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya Dian dari Dompu NTB Bu. Dan sebelumnya juga sudah pernah pergi ke Sadewa untuk pemeriksaan suami dan laparoskopi saya juga. Yang mau saya tanyakan Bu, dulu suami saya itu teratogenitasnya. Terus udah konsul dan udah diberikan obat karena kita jauh, jadi kita ngambil obat itu selama 3 bulan. Terus habis itu kita cek lab karena jauh kan dok, kita cek labnya ke Prodia. Terus hasilnya masih teratogenitasnya. Akhirnya saya telemedicine lagi dengan Sadewa, ngambil obat lagi 2 bulan. Dan tetap aja kita cek ke Prodia, tetap aja terato. Terus untuk masalah hubungan itu dok, suami saya itu cuma berhubungan sekali 2 kali dalam 1 bulan tuh dok. Itu gimana ya dok? Yang harus saya lakukan dan programnya seperti apa yang harus saya jalanin dengan suami? Karena saya juga udah laparoskopi juga di Sadewa. Mengingat jauhnya Lumpuh dengan Jogja ya dok, jadi butuh waktu lama itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Nah, baik dok, tadi dari Bu Dian sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama itu terkait hasil teratozoospermia. Berarti ini Ibu Dian adalah pasien Sadewa ya. Terima kasih Ibu sudah memilih Sadewa untuk profilnya. Nah, pertanyaan dari Ibu Dian adalah sudah melakukan terapi Iya. dengan kurang lebih 3 bulan ditambah 2 bulan minum obat ya dok. Obat dari dokter andrologi, kemudian hasilnya masih tetap teratozoospermia. Oke. Kemudian yang kedua terkait berhubungan tadi ya, kalau tidak salah Cuman suaranya agak sedikit putus-putus tadi. 1 kali 2 kali dalam sebulan ya. Ya, boleh Benar dok ya? langsung dijawab. Oke, yang pertama terima kasih pertanyaannya ya Bu Dian terkait masalah terato itu sendiri karena kaitannya sama fertilitas. Jadi yang namanya teratozoospermia itu kan kelainannya ada pada bentuk. Nah, pada bentuk kita kalau kita pada saat pendidikan itu kita dijelaskan kalau terato itu agak-agak jahat ya. Jadi jahatnya itu kriterianya sangat ketat. Dinilai dari kepala, leher, dan ekor pada sperma. Jadi di sini sebenarnya kriterianya itu jahat karena 4% ada ketemu sperma normal itu udah cukup baik gitu. Jadi udah nggak terato lagi. Tapi ya kayak seperti itu. Sulitnya setengah mati untuk perbaikan. Karena apa sih terato itu? Terato kaitannya sama pola gaya hidup juga. Sebenarnya untuk terapinya susah-susah gampang. Jadi untuk terapi terato itu sendiri yang pasti antioksidan tepat ya. Udah sesuai dengan pemberiannya yaitu 72 hari pemberian yaitu proses spermatogenesis itu sendiri. Sebenarnya untuk perbaikan terato itu tadi balik ya susah-susah gampang saya maksud sembari pengobatan, sembari juga berharap outputnya. Jadi selain perbaikan teratonya kita fokus perbaikan teratonya kita juga harus fokus sama outputnya. Jadi outputnya di situ apa? Misalkan untuk proses kehamilan gitu kan. Banyak juga kok yang diterapi sampai setahun gitu juga kasusnya masih terato.
sebetulnya terato itu sendiri juga selama bukan materi genetik atau masalahnya problem di kepala, saya rasa juga masih bisa ada harapan untuk kehamilan. Cuman mungkin kalau materi genetiknya atau kondisi teratonya itu banyak di kepala, itu erat kaitannya sama keguguran berulang. Jadi perlu lanjutan untuk pemeriksaan namanya DNA Fragmentation Index. Jadi saya rasa untuk Ibu Dian nggak usah terpacu sama hasil teratonya, tapi outputnya. Jadi outputnya kan adalah kehamilan tuh di sini. Jadi fokusnya, wah terato itu gimana ya dok, gini-gini, apa saya tunda nanti berhubungannya perbaikan terato dulu, jangan. Jadi usahakan berhubungannya rutin dulu, 2-3 kali per minggu untuk output hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang kedua pertanyaan Ibu Dian terkait masalah berhubungan seksual gitu ya. Ini apakah kondisinya LDM atau kayak gimana nih? Jadi kalau kondisi LDM ya itu memang apa ya, ibaratnya resiko ya. Jadi kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Terkait masalah fertilitas juga dipastikan di masa subur. Jadi saya tarik kata-kata saya tadi. Jadi untuk khusus LDM, jadi usahakan di masa subur itu lebih bagus lagi saat berhubungan. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Minggu masa subur berhubungan 2-3 kali per minggu. Gitu. Mungkin dari Ibu Dian, apakah sudah cukup jelas? Suami ada di rumah itu dalam 1 bulan 1 sampai 2 kali aja itu dok. Gimana ya dok? Mohon maaf Ibu Dian, suaranya agak sedikit terputus-putus Bu. Halo bu, enggak dok? Ya, sedikit lebih mungkin mendekat ke speaker atau ini Bu, agak Halo, sedikit lebih. halo, Ya, sudah ya, dengar ya. ya, sudah cukup terdengar. Kalau suami di rumah terus itu dok. 1 sampai 2 kali aja itu dok dalam 1 bulan itu dok. Itu gimana ya dok? Oke, 1-2 kali sebulan ya. Mungkin bisa kita kapoterapi, kita ngobrol-ngobrol. Ibu Dian, kita ngobrol-ngobrol lebih detail lagi. Masalahnya apa? Apakah ada perubahan frekuensi berhubungan seksual dari mungkin dulu di awal pernikahan sampai sekarang gitu. Itu perlu kita gali lebih dalam lagi nanti. Mungkin detailnya bisa kita ngobrol-ngobrol konsultasi gitu atau terapi. Oke, dan usahakan Yang kerusakan dalam bentuk kan kalau suami saya itu teratonya itu dalam kerusakan kelainan di bentuk kepala itu dok. Kalau misalkan minum obat, minum terapi gitu tuh, apakah bisa normal kembali atau enggak dok ya? Biar kita bisa telemedicine sama dokter karena kita jauh kan dok. Iya, berarti Oke, karena terkait jarak juga ya Dok, ini kendalanya ya. terkait jarak juga. Tapi kita Oh, memang bisa fasilitasi telemedicine Bu. Jadi nanti bisa untuk telemedicine kami fasilitasi dan nanti boleh untuk konsultasi lebih lanjut ya Dok, dan diharapkan tidak hanya Ibu Dian saja, tapi beserta suaminya, sehingga nanti dari Dokter Azlan kan biar lebih enak ya Bu ya, nanti konsultasinya, jadi lebih komprehensif. Nah, dan juga nanti mungkin untuk apa namanya obat-obatan tadi Dok, mungkin dari Ibu Dian, apakah itu bisa memperbaiki hasil analisa spermanya, mungkin seperti itu ya Bu Dian ya. Dan Iya tadi kan betul. dokter sudah menyinggung tentang gaya hidup juga ya Dok. iya. Berarti ada faktor dari pasiennya sendiri ya Dok, Iya, gitu. betul, betul. Jadi perbaikan kita memberikan medikamentosa atau terapi juga dibantu oleh teman-teman perbaikan gaya hidup, gitu. Walaupun hasil nanti masih tetap terato, balik lagi tadi hasilnya terato, kita carinya outputnya. Outputnya kan kehamilan tuh. Jadi kita nggak usah terfokus sama hasil teratonya. Walaupun itu juga mulai concern ya. Misalkan dalam waktu 6 bulan sampai setahun gitu, teratonya mungkin bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya kayak DNA Fragmentation Index. Jadi kita cari apakah materi genetiknya yang bermasalah. Apabila bukan materi genetiknya yang bermasalah, saya rasa nggak apa-apa dilanjutkan aja berhubungan seksual di situ karena jatuhnya nanti masalah apa namanya, ibaratnya kayak keguguran berulangnya jadi minimal gitu. Seperti itu. Berarti itu juga sangat berpengaruh ya Dok. Betul, Berarti dokter. nanti mungkin saat telemedicine boleh kita diskusi lebih lanjut ya Bu.
Seperti Baik. itu, silahkan hubungi kami, bisa Jadi langsung masih bisa ada harapan untuk hamil ya, Dok? Apabila kondisinya teratur seperti itu, Ibu Dian? Iya, 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 kalau iya. kondisinya hasil analisa spermanya teratur, jumlahnya masih oke, itu saya rasa masih ada harapan, Bu, masih besar harapannya gitu. jadi Cuman harus semangat, Bu. balik lagi, maksud saya kapoterapi di sini masa fertilitas kan bukan di suami ibu aja. Nah, nanti ibu Iya, Dian juga harus kontrol. Kira-kira iya. kondisi sel telurnya, apakah jalur transportasi dari spermanya itu sendiri atau daerah kewanitaannya juga tidak ada masalah seperti itu ya. Semoga cukup Semoga menjawab. sudah ada gambaran ya, Bu ya. Nanti Baik. boleh untuk lebih lanjutnya hubungi nomor admin IVF kita ya, Bu. Nanti kita konsultasi lebih lanjut dari sana. Terima Baik, kasih, Dok. Bu Terima ya. kasih. Terima Ya, kasih. selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kita dari, raise hand lagi, Dokter. Dari Om Rian. Silahkan Om Rian boleh menyampaikan secara langsung. Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Saya ada 2 pertanyaan dok, tapi mohon maaf apabila ada pertanyaan saya itu agak vulgar ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Eh, yang pertama, ini masih normal dok, jadi saya sudah sempat cek analisa sperma juga di Sadewa. Sebenarnya itu bagaimana sih diagnosis infertilitas pria tanpa ada masalah ereksi? Tanpa ada masalah ereksi, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin karena faktor pendidikan seksual yang kurang baik ya dok. Usia saya kebetulan sudah di 29 mau ke 30. Saya sudah menikah udah hampir 2 tahun. Jadi setelah menikah baru melakukan hubungan intim pertama kali. Nah, cuma saya itu masih bingung sebenarnya durasi berhubungan seksual yang normal itu berapa lama ya dok? Karena saya juga bingung tadi pas dokter menjelaskan bahwa ada yang durasinya terlalu lama atau durasinya terlalu cepat. Sedangkan saya pribadi saya bisa mengatur durasi kapan saya mau keluar. Range-nya saya pernah ngukur sendiri 10 sampai bahkan 60 menit bisa. Apakah kemudian itu normal atau bagaimana ya dok? Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas Rian. Rian, betul. Silahkan Dok dijawab. Oke, jadi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya yang pertama memang sudah, berarti Mas Rian ini juga sedang menjalani promil dan sudah screening dengan analisa sperma, tidak ada masalah ereksi. Iya. Nah, namun ada kekhawatiran mungkin ya dari Mas Rian ini menikah sudah 2 tahun dan ingin bertanya durasi dalam berhubungan seksual itu yang normal itu berapa lama? Karena tadi kita menyangkut mempertahankan durasi juga ada ya dok. Sip. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Yang pertama saya mau jawab dulu pertanyaan pertama terkait analisa sperma. Mas Rian boleh diinfokan mungkin analisa spermanya hasilnya bagaimana? Apakah normal? Oh, dulu yang pertama nggak normal sih kayaknya ya. Pertama itu tes sperma itu Asthenoteratospermia. Kemudian saya konsumsi vitamin, kemudian terapi mengubah pola hidup, sering olahraga, mengurangi konsumsi makanan kedelai, terus cek lagi berubah jadi teratospermia. Ada perubahan kenaikan jumlah sperma. Kemudian waktu cair sperma itu yang dulunya 74 menit menjadi 19 menit. Oke, jadi yang mau ditanyakan tadi terkait analisa sperma, selain analisa sperma penilaian infertilitas seperti apa gitu ya? Atau selain masalah hubungan disfungsi seksual, penetapan masalah infertilitas pada pria itu apa? Jadi untuk triasnya infertilitas pria itu adalah kegagalan untuk mendapat keturunan ya. Selama ini yang primer ya. Kalau primer itu kita patokannya 12 bulan. Jadi kegagalan untuk menghasilkan keturunan di saat hubungan seksual tanpa kontrasepsi itu rutin. Jadi 2-3 kali per minggu selama 1 tahun. Namun ada yang baru dari WHO itu dikatakan apabila sudah mulai concern periksa analisa sperma, walaupun sebelum 1 tahun tapi ada kelainan sperma di situ pada analisa sperma itu sudah dikatakan yang namanya infertilitas. Itu. Jadi kalau tanpa ada pemeriksaan sperma, ini untuk menimbang concern tidaknya untuk menghasilkan keturunan, biasanya kita nunggunya setahun. 12 bulan, itu hubungan sudah rutin 2-3 kali per minggu, tapi masih belum dapat momongan. Nah, itu bisa dikategorikan infertilitas.
Gitu. Hmm. Ini kaitannya sama infertilitas. Oke. Untuk masalah yang kedua, tadi pertanyaannya terkait Ada. apa sih cut off durasi gitu ya? Kapan Iya. dikatakan terlalu cepat dan kapan dikatakan terlalu lama? Oke. Jadi terlalu cepat itu sendiri itu bervariasi ya. Kalau dari saya patokannya adalah DSM-5 sumbernya, atau masalah ejakulasi terlalu cepat itu, premature ejaculation, itu kurang dari 3 menit dalam waktu 3 bulan. Jadi kurang dari 3 menitnya itu terus-terusan berlangsung selama 3 bulan. Itu dikatakan ejakulasi terlalu cepat. Jadi kalau di atas 3 menit, saya rasa nggak ada masalah. Atau misalkan ejakulasi hari ini 3 menit, karena lama nggak ketemu pasangannya. Misal dalam waktu sebulan lama nggak ketemu pasangannya. Hari ini 3 menit, tapi setelah berhubungan yang kedua, 5 menit, atau 6 menit, 7 menit. Itu nggak masuk ke ejakulasi cepat. Gitu. Kalau kurang dari 3 menit, contoh 1 menit, tapi 1 menitnya itu selama 3 bulan 1 menit terus, itu namanya ejakulasi cepat. Yang kedua, masalah ejakulasi terlalu lama. Kalau terlalu lama itu biasanya lebih dari 30 menit. Ada beberapa sumber yang mengatakan lebih dari 20 menit udah ejakulasi tertunda. Akhirnya dari beberapa pakar menyepakati dari jurnal meta-analisis sepertinya 25 sampai 30 ditetapkan hubungan seksual yang sudah cukup lama. Kalau ditanya optimalnya sebenarnya 10 sampai 15 menit itu udah optimal. Tergantung sama preferensi masing-masing. Oke? Balik lagi tadi kalau berhubungan seksual itu kan bukan untuk apa namanya? Bukan untuk menghasilkan turunan aja ya, tapi untuk bonding keintiman. Jadi dikomunikasikan sama pasangan. Jangan lupa Mas Rian bisa tanya sama pasangannya, kita nyamannya berapa lama sih gitu. Selama masih ada di range lebih dari 3 menit dan kurang dari 20 menit, saya rasa itu sudah cukup baik. Masalah preferensinya tinggal Mas Rian komunikasikan sama pasangannya nyamannya berapa lama. Oke, mungkin udah cukup menjawab pertanyaannya atau ada pertanyaan lanjutan silahkan. Terima Jadi kasih. Berarti kalau iya, terima kasih, saya cukup. oh ya, berarti sudah cukup terjawab ya, Mas Rian ya, karena tadi yang pertama tentang analisa sperma, kemudian yang kedua tentang tentang bagaimana menilai kualitas hubungan seksualnya. Tadi dihubungkan dengan durasi tadi. Itu sudah sangat terjawab ya. Bahkan sudah disebutkan sumber-sumbernya ya, Dok. Mantap sekali. Baik, kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Selanjutnya dari kolom Q&A. Dari kolom Q&A itu yang pertama dari Mbak Agnes. Mbak Oke. Agnes Estinintia. Sore dok, izin bertanya, sudah IVF 3 kali, tapi belum dapat embrio. Selalu stagnan di day 3, maksudnya usia embrionya hari ketiga ya. Oke. Ini apakah pengaruh dari sel telur ya dok, atau ada pengaruh dari spermanya juga dok terhadap kualitas embrio yang berkembangnya hanya maksimal di hari ketiga? Oke, jadi langsung saya jawab Iya, aja ya Ibu silakan. Agnes ya. Jadi kalau yang namanya embrio itu banyak sekali faktornya ya. Banyak sekali faktornya. Bisa jadi dari sperma, di situ banyak mikrokomponen. Jadi banyak ada mikrokomponen pada saat fertilisasi, fusi maupun implantasi gitu ya. Jadi itu udah kompleks problematikanya ya, saya rasa yang perlu diperiksakan di sini ya analisa spermanya apakah memang benar-benar baik dan kualitas telurnya bagaimana saat di harvesting gitu. Jadi dipastikan. Apabila sudah dipastikan kualitas spermanya sudah optimal dan kualitas telurnya juga sudah cukup optimal, apakah proses selama menjalani ini terus berulang? Maksud saya terus berulang IVF 3 kali, berulang di day 3. Itu benar-benar dicari sumbernya apa. Jadi pemeriksaannya memang di Indonesia terbatasnya mikrokomponen ini ya pada saat saya belajar sih banyak ya. Ibaratnya hal-hal yang mungkin kami pun medis itu jarang dengar. Contohnya kayak PLC-zeta gitu. Ada itu dari sperma terkait pada saat maturasi embrionya. Jadi mungkin kenapa kok sampai 3 kali IVF itu kan tujuannya untuk evaluasi lebih lanjut ya. Jadi bisa ditanyakan di situ nantinya pada saat proses IVF-nya selesai ditanyakan dievaluasi masalahnya itu apa sih gitu.
Kalau misalkan stagnan di day 3 itu kalau ditanyakan apakah masalah telur atau sperma saja, saya rasa agak sulit menjawabnya ya, karena bisa jadi dua-duanya gitu. Yang pasti sih yang namanya sperma sama telur di situ sudah terjadi fusi atau sudah bergabung. Nah, untuk perkembangannya itu faktor apa? Apakah sperma, apakah telur? Itu agak sulit gitu ya untuk menjelaskannya gitu. Perlu kolaborasi dengan dokter objin juga ya, Betul, Dok. betul, Dengan betul. dokter embriolognya juga ya, Dok. Betul. Jadi memang Iya, harus betul. tahu dulu Konsultasi. kondisi spermanya pada saat sebelum tindakan seperti apa. Apakah contoh dalam 3 kali IVF spermanya sama. Contoh misalkan masalahnya terato aja selama 3 kali IVF gitu, dan pemeriksaan lainnya misalkan pemeriksaan DFI-nya itu dinilai yang sama stagnan semua gitu. Kemudian baru dinilai nanti telurnya apakah yang diharvesting jumlahnya sama dan bentuk telurnya sendiri apakah semuanya juga di kondisi yang sama gitu. Mungkin itu yang bisa Baik. saya jawab, Ibu Agnes, mungkin agak maksimal terkait masalah IVF ini karena memang kompleks yang terjadi di sana ya. Karena kita kesulitan untuk menentukan secara pasti karena sudah menjadi embrio ya, Dok. Betul. Jadi Jadi sudah melalui masalahnya proses bisa fusi. jadi dari sisi telurnya yang Ah. perlu Bu Agnes konsultasikan dengan dokter objin dan dokter embriolog, dan kemudian untuk unsur spermanya perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter andrologi ya, Dok ya. Betul. Tapi memang berarti ada sumbangsihnya ya, Dok. Kalau Ada misalnya sumbangsi. sperma ini misal bermasalah, Ya. baik itu kualitas DNA-nya ataupun apapunnya itu terhadap kualitas embrio yang tidak berkembang ini, Dok. Bisa jadi. Ada ya, Dok? Ada. Nanti Dari biasanya dari sperma maupun dari telur ada. 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 Berarti perlu konsultasi lebih lanjut untuk Ya. didapatkan kesimpulan. Nah, biasanya kalau mungkin ini nanti boleh Ibu kalau mau konsultasi lebih lanjut, barangkali nanti terpilih menjadi yang beruntung mendapatkan konsultasi lebih lanjut dengan kami, itu bisa dikonsultasikan secara keseluruhan karena biasanya kalau di program IVF itu kan ada timnya ya, Bu ya. Nah, biasanya itu bisa dikolaborasikan gitu. Di tempat kami sebagai informasi juga itu bisa dikolaborasikan dan biasanya ada case manajernya yang untuk menyatukan ini sebenarnya kenapa berulang seperti itu dan masalahnya di mana, sehingga harapannya dari dokter-dokter yang merawat ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi lanjutan. Betul. Seperti itu. Mungkin nanti lebih lanjut boleh Bu untuk konsultasi dengan kami, bisa hubungi nomor admin IVF kami. Ya. Oke, semoga terjawab ya Bu ya, cukup terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari kolom komentar lagi. Nah, dari Muhammad Nurfalis. Selamat sore, Dok, izin bertanya, apakah gangguan hormonal, penurunan libido bisa terapi dengan obat dan harus konsumsi obat rutin? Yang kedua, saya pernah analisa sperma. Dari kesimpulan hasilnya teratozoospermia dan disarankan DFI untuk cek. Namun belum sempat cek jika hasil DFI ini tidak sesuai standar, apakah peluang hamil alami tidak memungkinkan? Ya. Lalu jika DFI tidak standar, terapi apa yang selanjutnya dilakukan untuk masalah DFI ini? Oke, terima kasih Mas Muhammad Nurholis Ridwan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah gangguan hormonal penurunan libido bisa terapi dengan obat dan harus konsumsi obat rutin? Jadi sebetulnya perbaikan hormonal pada penurunan libido ini sangat mungkin dilakukan ya dengan menggunakan obat. Kita memang penggunaannya obat, tapi untuk durasi rentang pengobatannya itu nggak ada yang cepat. Jadi memang prosesnya kita nilai mungkin 72 hari, sebulan sampai 72 hari seperti itu ya. Untuk konsumsi obat rutinnya juga bisa dibilang iya. Jadi konsumsi obatnya harus rutin seperti itu. Misalkan sudah merasa ada penurunan libido dan memang secara hormonal kadar testosteronnya itu sudah turun, ya memang bisa diterapi gitu ya. Nanti kenapa sih kok harus terapi ke dokter andrologi gitu? Takutnya miss. Jadi beberapa ada yang ibaratnya menggunakan testosteron abuse gitu ya. Itu sempat saya dapat testosteronnya yang turun gitu. Saya pengen punya anak tapi testosteronnya turun gitu kan, ibaratnya over informasi gitu ya.
Jadi mulai suplementasi testosteron sendiri. Jatuhnya apa? Padahal testosteron itu tadi fungsinya ada dua. Peningkatan fungsi seksual sama satu lagi peningkatan masalah libido. Sorry. Peningkatan fungsi seksual dan untuk maturasi sperma. Jatuhnya apabila itu intratestikular diberikan, bisa jadi malah jadi hormonal penolak dari maturasi sperma itu sendiri. Jadi kita stimulasinya berbeda gitu. Ada dari kita stimulasi dari FSH atau hormon dari otaknya. Itu untuk produksi spermatogenesis gitu. Jadi nggak langsung ke maturasi. Memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut terkait ini. Kalau kaitannya penurunan libido bisa diterapi, jawabannya ya, sangat mungkin untuk diterapi. Yang penting masalahnya udah tuntas dulu atau ketemu dulu nih penyebabnya apa. Apakah penurunannya dari hormon testo yang turun? Apakah penurunan libidonya itu karena sesuatu yang psikologis? Itu harus kita gali lebih lanjut. Oke. Kemudian saya pernah analisa sperma dari kesimpulan teratospermia, disarankan DFI untuk cek. Ya, oke. Jadi teratospermia itu balik lagi ya. Tadi saya jelaskan terkait masalah terato itu sebenarnya yang paling kompleks itu masalah kepala. Karena kepala itu mengandung materi genetik. Namanya akrosom. Akrosom itu jumlahnya normalnya itu kalau nggak salah ya, apa namanya, dia kurang dari lebih dari 40, sebentar, lebih dari 45 dan, oh sorry, nggak boleh lebih dari 75 dan nggak boleh kurang dari 45. Jadi benar-benar harus pas gitu. Jadi di sini kalau misalkan banyak ditemukan masalah komponen di materi genetik yang rusak, kita periksa nih DFI. DFI ini DNA Fragmentation Index. Jadi kita cek kira-kira di bagian kepala itu gimana sih materi genetiknya, banyak yang rusak apa enggak memang gitu. Jadi kalau sekedar terato aja kan bukan materi genetiknya aja dinilai, misalkan jumlah kepalanya ada 2 atau kepalanya bentuknya itu yang nggak bisa menembus ke sel telur sendiri. Jadi perlu dijelaskan materi genetiknya aman apa enggak gitu. Kalau misalkan materi genetiknya aman, apakah memungkinkan untuk hamil alami? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi kan setelah hamil alami yang perlu kita pantau apa? Apakah nantinya akan terjadi keguguran berulang gitu, recurrent pregnancy loss. Karena masalah terato ini paling erat kaitannya atau DFI yang rendah itu paling erat kaitannya sama recurrent pregnancy loss atau keguguran yang berulang. Gitu. Mungkin sudah cukup menjawab, Mas Terakhir yang Muhammad Nurfalis. terapinya itu dok, Ha-ha. kalau DFI DFI-nya nggak tidak normal, standar. ada terapinya nggak? Sebenarnya DFI ini kaitannya sama terato itu sama ya. Jadi kita hanya mengecek aja saat DFI ini apakah materi genetiknya udah oke apa belum. Terapinya sama, kita pasti terapi antioksidan untuk perbaikan kondisi sperma itu sendiri gitu ya. Sama terapinya pola hidup. Jadi memang yang namanya masalah sperma ini balik lagi ke Pola hidup ya. pola hidup kita. Jadi pola hidup kita udah oke ya, harusnya sperma ikut menyusul oke juga. Oke, sudah sangat lengkap ya, Mas Nurholis tadi ya. Sudah sangat lengkap dan mendetail nih, spesial banget dari Dr. Azlan. Semoga menjawab dan untuk lebih lanjutnya kami lagi-lagi mengundang, silahkan untuk konsultasi lebih lanjut biar lebih spesifik lagi ya dok ya. Dr. Azlan ini berpraktek di kami itu di jadwalnya adalah di Senin, Rabu, dan Minggu, Ayah dan Bunda, Senin dan Rabu di jam 17.00 sampai 20.00, dan hari Minggu itu lebih pagi, yaitu di jam 10 sampai jam 13.00. Silahkan kalau ingin konsultasi lebih lanjut ya Ayah dan Bunda. Kemudian terakhir nih, kita pertanyaan terakhir. Dan jangan bersedih kalau misalnya nggak kesebut ini namanya, karena nanti kami akan bagikan voucher ataupun benefitnya. Ada beberapa orang terpilih untuk free konsultasi wellness di Sadewa IVF Center. Jadi di sana nanti Ayah dan Bunda bisa konsultasi lebih lanjut yang nggak sempat nanya-nanya di webinar ini, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Rizky Ananda. Dok, izin bertanya, kemarin tanggal 28 November, wah ini baru dok. Baru aja cek sperma, hasilnya oligoastenoteratozoospermia. Oke. Langkah selanjutnya gimana ya dok? Oke, ini Mbak atau Mas?
Mas Rizky atau Mbak Rizky nih? Kak aja. Oh ya, oke, Kak Rizky Ananda. Aja. Jadi kalau oligoastenoterato ya, jadi kompleks nih dapat tiga-tiganya tapi tetap semangat ya. Masalah oligo itu adalah masalah dari jumlah, asteno itu masalah dari gerak, dan terato itu masalah dari bentuk. Jadi kompleks masalahnya oligoastenoterato. Untuk langkah selanjutnya saya rasa yang paling memungkinkan itu kita evaluasi lagi masalah hormonalnya. Jadi kami dari andrologi periksa hormonal terkait hormon FSH sama testosteronnya itu apakah berjalan bersamaan. Jadi ibaratnya FSH itu kan sebagai eh, pemerintah ya. Testis, tolong dong buatin sperma gitu. Jadi atau buatkan testosteron juga gitu ya. Jadi dari testosnya nanti akan ini menanggapi. Oh iya, ayo saya buat. Nanti setelah buat saya laporan lagi ke FSH gitu kan. Apakah jumlah yang diperintahkan sama FSH akan sesuai sama testosteron gitu. Jadi itu penting kolaborasi keduanya. Jadi kalau hasilnya oligoastenoterato, yang paling mungkin kami lakukan adalah pemeriksaan terlebih dahulu, etiologi penyebab. Jadi kita periksakan hormon terlebih dahulu, yang paling tepatnya ya, untuk periksa hormon minimal FSH dan testosteron. Walaupun sebenarnya LH juga ada peran, tapi kita periksakan hormonal untuk lebih lanjutnya. Boleh Mas, satu pertanyaan lagi habis gini, yang bawah. Oh, boleh. Zila, Wah, ya. spesial nih dari Dokter Azlan. Satu lagi ayah dan bunda. Mungkin udah cukup menjawab ya Mas Rizky ya. Ya, Yang tadi Mas, yang di bawahnya Rizky, boleh. Oh, Rizila ya. ya, silahkan ini dari Mbak Rezila. Oke, mungkin ini. Izin bertanya dok, suami saya divonis oligo. Disarankan oleh dokter minum obat selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan belum ada perkembangan. Langkah apa dok sebaiknya yang kami tempuh selanjutnya? Oke. Dan berapa persen peluang kehamilan dok dengan riwayat oligo tadi dok? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kalau divonis oligo itu bukan vonis ya. Iya kak, agak dok. Bukan vonis itu oligo itu. Oligo itu balik lagi itu hasil ya dok. hasil Pemeriksaan. hasil pemeriksaan. Sperma itu kan diperiksain bisa rutin setiap 3 bulan ya. Jadi kenapa sih kaitannya sama 3 bulan? 3 bulan itu proses spermatogenesis 72 hari. Apa yang kita lakukan 72 hari sekarang menghasilkan sperma di 72 hari ke depan. Jadi mau kita konsumsi antioksidan, pola hidup kita sudah kita perbaiki di kondisi sekarang itu 72 hari lagi baru kita lihat hasilnya. Jadi ibaratnya sekarang belajar rapotannya 72 hari gitu. Nah, 3 bulan belum ada perkembangan. Berarti apa? Dievaluasi lebih ulang nih. Apa aja yang perlu dievaluasi? Apakah terapi yang diberikan waktu itu adalah terapi antioksidan atau sudah terapi yang kaitannya kompleks masalah hormon? Gitu. Apabila memang baru dilakukan pemeriksaan analisa sperma, kemudian hasilnya oligo dan belum diperiksakan hormon, tadi Bali saya tekankan untuk diperiksakan hormon terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian terkait masalah perkembangan di sini nanti biar dokter andrologi yang menilai kira-kira perkembangannya itu seperti apa sih. Kadang perkembangan itu nggak bisa dinilai dari analisa sperma saja. Kadang perkembangan dari respon hormonal juga termasuk perkembangan. Jadi begitu ya Mbak Rezila ya. Jadi saran saya sih setelah 3 bulan baiknya memang konsultasi ulang. Jadi untuk menentukan langkah selanjutnya yang diambil apa gitu. Dan untuk evaluasi selama 3 bulan itu apa. Oke? Sudah terjawab ya dok, sangat-sangat lengkap. Baik, sudah berakhir sesi. Mohon maaf ya. Sesi tanya jawab ini. Mohon maaf untuk yang belum terpilih ayah dan bunda atau belum tersebutkan. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan kami. Barangkali ayah dan bunda yang ingin bertanya dan belum terpilih ini jadinya terpilih di menjadi peserta yang dapat pre-konsultasi di klinik wellness gitu ya, yang berkaitan dengan promil. Itu boleh sekali untuk konsultasi lebih lanjut. Kemudian sebelum menutup acara dok, kita ini dulu nih, apa namanya Mas? Spin wheel dulu. Siapa peserta? Dari berapa peserta yang hari ini hadir? 55. Masya Allah banyak sekali ya. Terima kasih antusiasnya ayah dan bunda. Nah dari 55 ini siapa yang beruntung nanti akan dipilih berapa? 5 peserta beruntung itu akan mendapatkan free konsultasi di klinik Sadewa IVF Center dengan dokter wellness yang mana adalah saya sendiri, ayah dan bunda. Nanti di sana kita bincang-bincang seputar promil-promil yang bisa dilakukan di Sadewa ini. Mari, sudah siap? Mas Panitia, oke, nama-namanya sudah muncul. Ya,
Boleh sambil berdoa, boleh Ayah Bunda. Sambil nunggu siap. Dan untuk benefit lainnya, ini nanti di akhir acara setelah mengisi link survei yang sudah dibagikan, Ayah dan Bunda bisa menerima benefit kita yang lainnya, yang mana ini tidak kalah menarik ya Ayah dan Bunda, yaitu ada free admin saat kunjungan ke sini dan free e-voucher, ya free e-voucher, kemudian ada hemat 5% analisa sperma dan setiap pembelian paket fertility package di Sadewa IVF Center. Tapi catatannya ini mohon maaf tidak bisa bersamaan ya Ayah dan Bunda pemakaian vouchernya. Baik, sudah siap katanya ini mulai dari sekarang. Wah, siapa nih yang pertama? Boleh Dokter Azlan yang sebutin ya, Dok? Ya, Oke, yeay. Kak Readina, selamat ya. Selamat kepada Kak Readina mendapatkan free konsultasi di klinik wellness Sadewa IVF Center. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ya. Selamat kepada Kak Siti Rahmawati. Nanti bisa menghubungi